Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Ibrahim dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2557010018. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kelompok saya, kelompok 2, yaitu mengenai Eksekutif Informasi Sistem atau AIS, yang berkelompokkan ada Alexandro Francisco, ada saya sendiri Julian Ibrahim, ada Muhammad Rifaldi, Alifda Pemolana, dan Faizatul Hikmah. Pertama-tama kita membahas tentang definisi dan konsep dasar. Pengertiannya ada Eksekutif Informasi Sistem atau AIS ini adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajemen tingkat atas atau eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis, menyajikan informasi dalam bentuk ringkas, visual, dan mudah dipahami. Dan terakhir, bisa mengakses data dari berbagai sumber internal dan eksternal. Lalu ada tujuan utama. Ada 5 tujuan utama. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, menyediakan informasi penting secara tepat. Yang tiga, memantau kinerja organisasi. Yang keempat, ada mengidentifikasi tren dan peluang bisnis. Dan yang terakhir, yang kelima, membantu eksekutif dalam perencanaan jangka panjang. Lanjut di bagian karakteristik. Karakteristik AIS ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada berbasis dashboard atau grafik, chart atau ringkasan. Yang kedua, data bersifat ringkas. Yang ketiga, mudah digunakan atau user friendly. Yang keempat, akses cepat dan real time. Yang kelima, mengintegrasikan berbagai sumber data. Dan yang terakhir, yang keenam, fokus pada informasi strategis. Lalu di slide kelima kita membahas tentang komponen utama sistem. Dari input data terlebih dahulu, data yang digunakan berasal dari yang pertama ada internal, laporan penjualan, keuangan, produksi. Yang kedua ada eksternal, kondisi pasar, kompetitor, ekonomi, dan regulasi. Contohnya ada 3. Yang pertama, data penjualan bulanan. Yang kedua, laporan keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, data tren industri. Lalu ada bagian proses pengolahan data. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, pengumpulan data dari berbagai sumber. Yang kedua, penyaringan. Yang ketiga, agregasi. Yang keempat, analisis. Dan yang terakhir atau yang kelima, penyajian dalam bentuk visual. Di slide ke-7 kita membahas pengguna atau user AIS. Pengguna utama, yang pertama ada CEO atau Chief Executive Officer. Yang kedua ada CFO atau Chief Financial Officer. Dan yang terakhir ada Direktur atau Manajemen tingkat atas. Ciri penggunanya, yang pertama tidak terlalu teknis. Yang kedua, membutuhkan informasi cepat dan akurat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, fokus pada keputusan jangka panjang. Di slide ke-8 kita membahas tentang hubungan dengan sistem informasi lain, yaitu ada pengelompokan sistem informasi. AIS termasuk dalam sistem informasi berdasarkan yang pertama level manajemen atau strategic level. Nah, itu bagian dari Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, manajemen informasi sistem. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS. Yang terakhir atau yang keempat adalah Executive Informasi System atau AIS. Nah, ada juga integrasi sistem. Alur hubungannya TPS, MIS, DSS, dan AIS. Penjelasannya, yang pertama TPS. TPS itu mengolah data transaksi harian atau penjualan pembelian. Dan MIS, yang kedua, menghasilkan laporan rutin untuk manajer. Dan yang ketiga, DSS, membantu analisis keputusan semi terstruktur. Dan yang terakhir, AIS, menyediakan ringkasan strategis untuk eksekutif. Di slide 9 kita akan memasuki contoh penerapan. Contoh nyatanya perusahaan besar seperti yang pertama ada bank, yang kedua ada perusahaan retail, yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Itu semua menggunakan AIS untuk pertama monitoring kinerja cabang, yang kedua analisis profit, dan yang terakhir atau yang ketiga pengambilan keputusan investasi. Nah, berikutnya ada studi kasus sederhana. Kasus perusahaan retail, masalahnya ada penjualan menurun di beberapa cabang. Solusi dengan AIS, yang pertama dashboard menunjukkan penurunan penjualan. Yang kedua ada drill down, terlihat cabang tertentu
bermasalah. Analisis, ditemukan lokasi kurang strategis, dan yang terakhir keputusan relokasi atau promosi khusus.